Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita semua boleh diberikan kesehatan untuk boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita semua yang diciptakan Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, semua yang tercipta, hai alam semesta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalasan. Saya memimpin ayatnya yang agak dicetak keluar dan sidang jemaat membaca setiap ayat-ayat yang dicetak ke dalam. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus.
Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel, Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dari Mazmur 68 ayat 7, Ya Allahku, perarakanmu menuju ke tempat kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri kita bersama-sama mengaminkan dalam hati dan pikiran kita akan ke-10 firman Tuhan atau dasatita yang kita yakini menjadi pegangan atau landasan kehidupan kita menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu,
jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita aminkan 10 hukum ini. Kita puji Tuhan, semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menunjuk kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengaminkan akan dasar kita yang kita yakini menuntun perjalanan kehidupan kita, namun sadar atau tidak sadar, kita sering dalam kelemahan-kelemahan, dan karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala keterbatasan kita. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian, ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Mati kalemi opuang, Mazmur etnik 51 ayat 1 sampai 4. Salam
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai tanda sukacita kita atas segala kasih karunia Tuhan bagi kita. Firman-Nya dari Mazmur 68 ayatnya yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian dari Rohani 16 ayat 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Mari kita doakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat Tuhan juga. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang telah kami persembahkan, juga yang masih ada pada kami. Kiranya semuanya ini dapat dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Karunia baik semua. Dari nyanyian Rohani 129 ayatnya yang ketiga. Seumur hidupku
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita persiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca. 3 bahagian Alkitab. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Bacaan kedua, pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Dan bacaan Injil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengumpulkan kami dalam persekutuan di dalam Tuhan, sekalipun hanya melalui tayangan ini, dan kami jemaat-Mu di rumah menikmati persekutuan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami saat ini. Di dalamnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu sehingga kami sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Di bawah judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari pertama Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Menderita sebagai Kristen, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Injil Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kurus semangat buang tu kadami.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Tema kita pada saat ini yaitu bertekun di dalam doa bersama. Batuyan di Patama Bahasa Toraya di Kua Tontong Sangina Mas Sambayang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, momen perpisahan pasca kenaikan Tuhan Yesus ke sorga semula itu menyisahkan kesedihan di kalangan para murid. Namun hal itu berlangsung tidaklah lama karena mereka percaya akan perkataan malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga juga akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, kalau kita memerhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, cara hidup para murid sebelum dan sesudah kebangkitan Yesus memang sangat berbeda. Sebelum Paskah, murid-murid lebih mementingkan diri sendiri dengan selalu memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka atau siapa yang paling besar di antara mereka. Namun perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu setelah Paskah telah mengubah fokus kehidupan murid-murid dari fokus diri sendiri lalu fokus kepada Kristus yang bangkit itu. Nah, perubahan fokus inilah yang memungkinkan mereka untuk bertekun di dalam doa bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya apa yang didoakan Tuhan Yesus dalam konteks bacaan kita Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini mulai nampak dalam kehidupan para murid dan beberapa perempuan yang ikut bersama dengan mereka, yaitu mereka mulai bersatu, berdoa bersama-sama. Dampak dari ketekunan mereka ini yaitu dalam kesehatian dan doa bersama, yakni mereka mulai memikirkan persekutuan mereka sendiri. Nah, Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini mengajak kita berdoa bagi gereja. Sama seperti Yesus berdoa, dia sungguh peduli dengan kesatuan para murid karena tanpa kesatuan tugas pelayanan akan terbengkalai, bahkan gagal berantakan. Nah, Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus ini atau di dalam doanya ia meluapkan kerinduan hatinya agar semua murid itu menjadi satu. Dikatakan dalam bacaan, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka, peliharalah mereka dalam namamu. Itu bisa kita bandingkan di ayat 6, ayat 9 dan ayat 11 dalam bacaan kita tadi. Dia ingin agar kuasa dari Allah Bapa terus menjaga dan memelihara para murid-murid itu agar mereka mampu meneruskan karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Atau dia sungguh mau menyatakan kepada para murid untuk meneruskan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja mestinya berdoa. Pertama, bahwa berdoa bagi dirinya sendiri, berdoa bagi keutuhannya, berdoa bagi para anggotanya, berdoa bagi pekerjaan pelayanan. Ya, terutama dalam setiap harinya, bukan hanya kita berdoa di hari Minggu atau di satu minggu itu, tetapi kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya, tentu ada juga yang hanya berdoa sekali saja di hari Minggu, itu pun tidak selalu dilakukan dengan serius. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata kepada para murid untuk selalu berjaga-jaga, selalu berdoa. Nah, berdoa adalah kekuatan yang penting dalam pelayanan, kekuatan yang sangat penting dalam persekutuan dan kesaksian. Tetapi jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita mengatakan tidak banyak waktu untuk berdoa. Padahal
waktu berdoa itu tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Paling lama 5 menit atau 10 menit. Tapi itu kita anggap kita tidak memberikan waktu untuk berdoa. Kadang juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam liturgi yang kita jalani, di akta doa syafaat adalah bagian liturgi yang paling tidak menyenangkan bagi sebagian anggota jemaat atau warga jemaat. Kadang doa syafaat itu membosankan dan ya katanya menjadi obat untuk sakit insomnia. Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam syafaat kita, dalam doa syafaat itu kita membawa semua harapan, kita membawa semua kerinduan dan permohonan di depan Tuhan yang kudus sebagai tanda iman kita. Nah, syafaat memberi kuasa yang mengubah kita menjadi pelaku firman yang hidup, sekaligus memberi kekuatan dalam gereja. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, katanya doa syafaat itu malah dijadikan sebagai ajang untuk keluar main, dalam tanda kutip, bagi sebagian anggota jemaat. Yanna doa syafaat mo maninaku tu pandita ta mas sembayang wabenda muki itu si tasuran. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus berdoa bagi gereja, bahkan bukan hanya jemaat ini, tetapi juga semua anggota tubuh Kristus di seluruh muka bumi ini. Pedih rasanya Bapak Ibu, gereja tidak lagi beribadah di rumah ibadah karena keadaan yang membuat seperti itu. Saya sendiri sebagai pendeta kadang ketika hari Minggu datang tiba, biasanya bangun pagi-pagi mempersiapkan diri untuk menuju ke rumah Tuhan. Tetapi keadaan sekarang ini harus membuat kita beribadah di rumah, mengikuti anjuran pemerintah, karena kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Tapi lebih sedih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika gereja yang bisa beribadah di rumah masing-masing tetapi sama sekali tidak menunjukkan faedah dan manfaat dalam pelayanannya, malah kemudian pecah belah dan bahkan mandek dalam pertumbuhannya. Bahkan mungkin saja ada yang mengatakan karena kita tidak beribadah di gereja, di gedung gereja, di rumah pun tidak melaksanakan ibadah. Itu sangat sedih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa hambatan pelayanan dalam gereja? Ada yang mengatakan uang. Bagi saya tidak. Yang lebih sering menghambat pelayanan bagi gereja adalah ketika gereja kehilangan orang-orang yang berdoa baginya. Tantangan gereja adalah, atau penantang gereja adalah sikap abai kita terhadap pelayanan dan persekutuan kita. Juga ketika hanya meributkan tentang hal-hal yang tidak perlu diributkan. Itu tantangan gereja. Bahkan ada di antara anggota jemaat, anggota majelis gereja merasa paling benar, pendapatnya paling benar, bahkan saling mempersalahkan dan tidak pernah ada kerendahan hati untuk mau menerima kelebihan orang lain, bahkan tidak mau mengakui kelemahan diri sendiri. Kalau ini yang terjadi, persekutuan kita bisa tercerai-berai dan doa Tuhan Yesus agar kita satu tidak dapat kita wujudkan. Nah, Rasul Petrus dalam suratnya di pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 menegaskan bahwa kuasa Tuhan di dalam Yesus akan memampukan kita menjadi saksi Kristus walaupun akan menanggung banyak penderitaan. Namun jika ditanggung di dalam ketekunan bersama, itu akan menolong kita untuk tetap teguh karena iman kita terarah pada pemuliaan bagi Tuhan.
Nah, pada minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu pemuliaan Kristus ini, minggu di mana Kristus dimuliakan bersama Bapa di sorga. Pertanyaan reflektif bagi kita semua. Sudahkah kita mendoakan gereja dan juga lembaganya? Sudahkah kita mendoakan gereja Toraja bersama pemimpinnya? Jika belum, mulailah saat ini. Kita mendoakan pelayanan dalam gereja. Bahkan juga di tengah-tengah jemaat Lanraki Biringkanaya di sini, kita mendoakan pelayanan yang dilakukan. Ya, sekalipun pandemi COVID-19 ini, tetapi saya kira bahwa bidang pelayanan di tengah-tengah jemaat punya kreativitas yang luar biasa. Sampai kita bisa bersama-sama beribadah lewat tayangan ini. Itu suatu kreativitas yang luar biasa, mendekatkan pelayanan kepada setiap anggota jemaat. Dan dalam hal ini kita juga mendoakan orang-orang yang sungguh membutuhkan pelayanan dari gereja. Kita mendoakan gereja Toraja dan juga gereja-gereja denominasi lain di Indonesia ini, bahkan di muka bumi ini. Dan karena itu kita juga mendoakan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun yang ke-70 pada tanggal 25 Mei 2020. Nah, yang menjadi pelopor gerakan oikumene di Indonesia. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, spirit ut omnes unum sin, atau agar mereka semua menjadi satu, itu menjadi landasan dan energi yang inti untuk gerakan ekumenikal dalam kekristenan menuju keesaan denominasi Kristen di dunia. Dan kita semua berdoa, Kristus berdoa agar kepada murid-muridnya, Kristus berdoa untuk umatnya, semua umat manusia yang hidup di dunia ini menjadi satu adanya. Kita pun merespon doa Kristus itu agar terus bertekun juga dalam doa bersama, agar terciptalah kedamaian, ketentraman, sukacita, cinta kasih di antara sesama warga jemaat, bahkan sesama gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus akan menuntun kita Bapak Ibu Saudara menjalani hidup karunia Tuhan, dan kita tetap bersatu di dalam doa, mendoakan gereja-gereja, mendoakan kehidupan kita semua. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama bersaat teduh sejenak untuk mengaminkan akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, jadikan kami alat damai sejahtera-Mu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami sungguh-sungguh merasakan persekutuan yang berada di dalam Kristus, sehingga doa Tuhan Yesus agar kami satu dapat kami wujudkan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu, maupun di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bersama-sama untuk saling mendoakan dan tetap bertekun di dalam doa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam doa syafaat kita akan mendukung saudara-saudara kita yang berada dalam pergumulan-pergumulan karena sakit penyakit. Kita dukung saudara-saudara kita dan bersukacita bersama saudara-saudara yang mengalami pertambahan usia. Bahkan kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetap ada kreativitas yang sungguh di tengah-tengah jemaat untuk pelayanan, mendekatkan pelayanan itu kepada jemaat. Kita berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara,
bahkan semua pihak yang menjadi garda terdepan memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Bahkan kita yakini bahwa sekalipun kita di rumah, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita berdoa, syafaat kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur diperkenankan beribadah walau dari rumah saja. Tetapi kasih-Mu kami yakini akan terus melingkupi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memberkati aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami dapat lakukan dan laksanakan dengan baik pula. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya kami syukuri akan hal itu. Namun persoalan dan pergumulan juga kami alami dalam kehidupan kami, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau kiranya memulihkan keadaan mereka. Bahkan bagi yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mengalami berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan bagi mereka, entah itu melalui pertambahan usia maupun lewat usaha-usaha jemaat-Mu. Kami meyakini bahwa kami terus diberkati. Bapa di sorga, kami berdoa pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau kiranya memungkinkan kami, majelis gereja, untuk terus berkarya, mengangkat tugas pelayanan, dan terlebih ya Tuhan, pelayanan yang kami lakukan saat ini, majelis gereja yang bertugas, kantoria, organis, kameramen, tim multimedia di Jemaat Lanraki di sini. Bahkan ya Tuhan, semua kami yang melibatkan diri dalam pelayanan-Mu, kami bersyukur atas karunia Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan semua pihak yang bertugas untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Beri kesehatan dan semangat kepada mereka. Dokter, para medis, Engkau kiranya tetap memberkati mereka sebagai garda terdepan yang selalu setia bertugas di rumah sakit, memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami yang mengalami atau ditimpa wabah corona ini. Juga kami berdoa ya Tuhan, selaku anggota masyarakat, Tuhan beri hikmat-Mu dan juga beri kebijaksanaan untuk terus menjaga iman kami, agar imun kami tetap kuat, tetap baik, bahkan terus mengikuti anjuran pemerintah. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu, bagi persekutuan gereja-gereja Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun yang ke-70 pada tanggal 25 Mei besok. Ya Tuhan, kiranya kami semakin menikmati persekutuan melalui lembaga ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berdoa jikalau kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau tetap memberkati dan memelihara kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami.
Sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pesan bulan Oikumene dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara kekasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus, yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang kita lebih kenal dengan nama PGI, yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya, melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan pesiarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI, ungkapan syukur bagi Tuhan Sang Kepala Gereja adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus, kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus menggunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru yang menggantikan hukum Taurat.
yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah, Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasih pada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri, karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberitakan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34, saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda terdepan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala resiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah, walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas yang tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana kehidupan hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus, dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban, sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerakan Oikumene dalam aksi di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam, menein, dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenaan Allah di dalam Kristus, Kepala Gereja, dan
tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayu bahtera oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jakarta, 5 Mei 2020, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum, Pendeta Jacqueline F. Manuputi selaku Sekretaris Umum. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah gereja, gereja bagai bahtera di laut yang seram. Kita angkat pujian bagi Tuhan ini dari PKJ 105 ayatnya yang pertama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Jadilah berkat dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya oleh rahmat-Nya kita dimampukan sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya untuk tetap bersehati satu di dalam Kristus, di dalam rangka menyatakan shalom di tengah-tengah dunia ini.
tempat kita berdiam bersama-sama selaku ciptaannya. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Eliezer Palondongan Sarjana Teologia yang boleh menjadi berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang boleh mengangkat pelayanan bersama-sama pada saat ini, Tuhan dimuliakan dan kita terus diberkati. Mari kita mengangkat nyanyian syukur bagi Tuhan, Serikat Persaudaraan. Selamat berhari Minggu, selamat memperingati Minggu Syukur hari ulang tahun PGI. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.